Ini adalah sarang burung walet, hasil dari air liur burung walet. Konon katanya sarang burung ini punya segudang manfaat kesehatan, dari mencegah kanker, mengobati diabetes, menurunkan resiko penyakit jantung, dan sebagainya. Harganya bisa bikin syok karena bisa lebih dari 10 juta per kilogram. Nah, kabar baiknya adalah bahwa iklim Indonesia sangat cocok buat burung walet. Jadi, banyak orang melirik peluang usaha ini. Bahkan Indonesia juga sudah jadi salah satu pengekspor utama sarang burung walet di dunia. Dengan penghasilan yang sangat besar ini, sudah pasti usaha sarang burung walet wajib dikenakan pajak. Kembali lagi di Texco bersama saya, Engga Nursanti. Ayo kita diskusi pajak usaha sarang burung walet di Indonesia. Pajak atas usaha sarang burung walet atau SBW diatur di dalam Undang-Undang HKPD tentang kegiatan pengambilan SBW untuk aktivitas perdagangan. Dalam Undang-Undang HKPD ini, tarif pajak SBW sudah ditetapkan oleh pemerintah. Paling tinggi adalah sebesar 10%. Nah, tarif ini bisa berbeda-beda di setiap daerah, tergantung peraturan daerah masing-masing. Tetapi, tarifnya tetap tidak boleh lebih dari 10%. Nah, bagaimana kita menghitung pajak daerahnya? Texco beri contoh ya. Pada bulan Desember 2023, Kak Amel memanen SBW sebanyak 60 kg dengan harga jual 10 juta per kilogram. Jika tarif yang berlaku di daerah tersebut adalah 10%, jadi berapa nih pajak SBW yang terutang oleh Kak Amel? Nah, berikut hitungannya. Omset Kak Amel di Desember 2023 adalah 60 kg kali 10 juta rupiah atau sama dengan 600 juta rupiah. Pajak sarang burung walet yang terutang adalah 10% kali 600 juta rupiah atau sama dengan 60 juta rupiah. Maka bisa disimpulkan bahwa pajak SBW yang harus dibayar oleh Kak Amel adalah sebesar 60 juta rupiah untuk pajak daerah. Sekarang, bagaimana dengan pengenaan pajak pusat, yaitu pajak penghasilan? Berbeda dari pajak daerah, pengusaha SBW juga harus menyetor pajak penghasilan atau PPH yang merupakan pajak pusat, terutama apabila omset usahanya sudah lebih dari 500 juta di dalam 1 tahun pajak. Pengusaha SBW dengan omset kurang dari 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak boleh memanfaatkan tarif 0,5% yang diatur di dalam peraturan pemerintah tentang PPH atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Nah, di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP, klaster PPH, disebutkan bahwa apabila penghasilan wajib pajak orang pribadi belum mencapai 500 juta, maka tidak perlu dikenakan pajak penghasilan. Sedangkan bagi pengusaha yang memiliki omset lebih dari 4,8 miliar dapat memanfaatkan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN dengan syarat sudah memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. NPPN ini sudah pernah dibahas di dalam video Texco sebelumnya. Pada tahun 2023 lalu, Kak Amel memanen sarang burung walet sebanyak 60 kg dengan harga jual 10 juta per kilogram. Maka, berapa nih pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Kak Amel untuk tahun 2023? Nah, ini berikut perhitungannya. Omset Kak Amel tahun 2023 adalah 60 kg kali 10 juta rupiah atau sama dengan 600 juta rupiah. Pajak penghasilan yang terutang adalah 0,5% kali 600 juta rupiah dikurangi dengan peredaran bruto yang tidak kena pajak.
Jadi 0,5% kali 600 juta rupiah dikurangi 500 juta rupiah. Sama dengan 0,5% kali 100 juta rupiah. Jadi pajak yang harus dibayar oleh Kak Amel adalah 500.000 rupiah. Ini untuk pajak penghasilan atau pajak pusat. Bagaimana dengan pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN-nya? Jadi gini, sarang burung walet ini merupakan barang kena pajak atau BKP. Bisa dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, jika sarang burung walet ini dijual di pasar lokal, maka kena PPN. Tetapi bagaimana jika diekspor ke berbagai negara? Ada pajaknya juga nggak sih? Jika diekspor, maka tarif PPN-nya adalah 0%. Ini adalah bentuk upaya pemerintah membantu sektor ekspor terus berkembang. Nah, sudah jelaskan penjelasan dari Texco seputar pajak sarang burung walet. Jika masih ada yang akan ditanyakan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa share video ini, subscribe channel Texco, dan bunyikan lonceng supaya tidak ketinggalan konten edukasi seputar pajak di Indonesia. Sampai jumpa!